Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sania dengan nomor mahasiswa 1908107041. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah permainan egrang. Permainan egrang adalah suatu permainan yang sangat populer bagi anak-anak maupun dewasa di Pulau Jawa. Permainan ini merupakan suatu warisan dari nenek moyang yang masih bertahan hingga saat ini. Egrang adalah alat permainan tradisional yang terbuat dari dua batang bambu dengan ukuran yang disesuaikan dengan tinggi penggunanya. Permainan egrang sangatlah unik. Karena apa? Karena kita sangat membutuhkan keseimbangan tubuh dalam bermain. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa bermain egrang. Permainan egrang adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang belum diketahui dari mana asalnya. Akan tetapi, permainan egrang ini adalah suatu permainan yang mudah dijumpai di berbagai macam daerah. Seperti di bagian wilayah Sumatera Barat yang biasa disebut dengan tengkak-tengkak atau pincang. Sedangkan masyarakat Bengkulu menyebutnya dengan ingkau, yang berarti sepatu bambu. Dan di Jawa Tengah mereka menyebutnya dengan jangpungan, yang berasal dari nama burung yang berkaki panjang. Sedangkan egrang sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti terompah pancung dan terbuat dari bambu bulat panjang. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM 1908117004 dari PGMI semester 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan egrang. Proses pembuatan egrang yang pertama-tama yaitu alat dan bahan. Alat dan bahannya tersebut yaitu yang pertama yaitu golok, yang kedua gergaji, yang ketiga tali secukupnya, yang keempat bambu dengan panjang 2 meter sebanyak satu pasang berupa silinder atau bambu utuh dengan diameter 10 cm. Yang kelima yaitu bambu sepanjang 30 cm sebanyak satu pasang berdiameter 5 cm. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatan egrang dari bambu. Yang pertama yaitu siapkan bambu yang sudah dipotong dengan ukuran 2 meter dan 30 cm seperti penjelasan di atas. Yang kedua yaitu tentukan tinggi pijakan egrang. Untuk anak biasanya setinggi 5 cm, kemudian tandai. Yang ketiga yaitu bambu yang ditandai tersebut dilubangi dan lubangnya disesuaikan dengan diameter bambu yang panjangnya 30 cm atau diameter 5 cm. Yang keempat yaitu masukkan bambu 30 cm untuk pijakan ke dalam lubang yang telah disiapkan pada bambu 2 meter. Lakukan juga pada satunya lagi. Yang kelima yaitu ikat kuat bambu tersebut pada simpul antara pijakan dengan bambu yang tinggi menggunakan tali. Yang keenam yaitu egrang siap digunakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Umana, NIM 1908107037. Nilai budaya dari permainan egrang. Nilai budaya yang terkandung dalam permainan egrang adalah kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Yang pertama, nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Yang kedua, nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan untuk berjalan yang memerlukan keuletan dan ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Dan yang ketiga, nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemain yang tidak berbuat curang saat berlangsungnya permainan, tetapi juga mau menerima kekalahan dengan lapang dada.
Perkenalkan, nama saya Sifa Wanajah, NIM 1908107011. Di sini saya akan menjelaskan pada aturan main permainan egrang. Semua permainan nampaknya memiliki peraturan sendiri. Nah, seperti sepak bola yang tidak boleh menggunakan tangan kecuali sepak bola, dan olahraga lainnya berserta aturannya. Hal itu pun sama dengan egrang. Pasalnya, dengan para pemain mengikuti peraturan yang telah ditetapkan akan membuat permainan lebih menantang dan lebih seru. Yang pertama yaitu peserta egrang memiliki terdiri 3 orang. Yang kedua, sebelum mulai permainan, peserta harus tidak memegang atau tidak berada posisi siap di atas egrang. Ketiga, berjalan pada lintasannya masing-masing. Keempat, sebelum pergantian permainan sebelumnya harus melewati garis pergantian peserta dengan egrang. Kelima, permainan selanjutnya berada di luar garis pergantian. Keenam, tim yang memenangkan adalah ketiga anggotanya berhasil melewati garis finish. Adapun peraturan di atas hanya berlaku untuk permain egrang. Jika permainan dengan sistem saling menjatuhkan, peserta akan terlebih dahulu jatuh. Adapun peraturan di atas hanya berlaku untuk regu. Jika permainan dengan sistem saling menjatuhkan, maka peserta akan terlebih dahulu jatuh yang kalah. Saya Salsabila, NIM 1908107018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara bermain permainan egrang. Cara pertama dalam memainkan permainan egrang ini yaitu menyiapkan egrang. Pastikan egrang sudah ada di sisi kalian atau di depan kalian sebelum memulai permainan egrang. Yang kedua, pegang dan posisikan egrang dengan condong ke depan. Hal ini dilakukan agar anak yang akan bermain egrang dapat dengan mudah menaiki egrang. Yang ketiga, atur satu egrang di depan dan satu lagi di belakang. Hal ini dilakukan agar si pemain dapat melakukan dengan keseimbangan yang benar. Selanjutnya, injak egrang yang sudah diposisikan paling depan. Sebelum permainan dimulai, pastikan egrang yang ada di depan sudah diinjak. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan pemain saat memulai permainan. Selanjutnya, mulai berjalan di tempat hingga posisi seimbang. Langkah lainnya sebelum aba-aba dimulai adalah menjaga keseimbangan di atas egrang. Sebab, andai jika kamu tidak menjaga keseimbangan, hal ini akan berpotensi kamu akan mendapatkan cedera. Yang terakhir, menuju garis finish. Kalau semuanya sudah siap dan permainan tengah berlangsung, pastikan kamu menjadi yang tercepat di antara anak-anak yang bermain egrang. Dan jika kalian merasa akan terjatuh, maka sebaiknya letakkan kaki kalian di antara egrang. Sebab posisi itu adalah posisi teraman jika kalian tidak seimbang dan tidak mengakibatkan cedera. Sini kakak lempar-lempar.
NIM 1908107013. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat permainan egrang. Yang pertama adalah melatih tanggung jawab. Ketika kamu sudah memulai permainan ini, maka pilihan salah satunya adalah maju dan selesaikan permainan ini, entah apapun hasil yang akan kamu dapatkan di saat pertandingan usai. Kemudian yang kedua, sportivitas. Seperti sebelumnya dijelaskan, kejujuran adalah salah satu bentuk sportivitas yang akan berguna kehidupan setiap diri dalam kehidupannya di masa depan. Kemudian yang ketiga, mengasah keberanian. Sama halnya dengan belajar sepeda dan hal lainnya, egrang juga berpotensi untuk mengasah keberanian. Gagal memang dapat kita temui dalam segala hal saat mencobanya. Namun, gagal sebenarnya adalah saat kamu benar-benar menyerah dengan proses dan kamu tidak menyelesaikannya dengan baik. Kemudian yang keempat, belajar keseimbangan. Salah satu faktor utama keberhasilan permainan ini adalah keseimbangan. Berdiri di atas dua bambu dan dapat bergerak secara leluasa adalah salah satu bakat yang kamu miliki. Nama saya Tia Sofiani, NIM 19081707020. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari permainan egrang. Permainan egrang ini memiliki tujuan untuk mengembangkan dan juga mengontrol motorik anak. Permainan egrang ini juga dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, lengan, abdomen, dan juga dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.